Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini sahabat. Nah, kali ini saya ada di depan kantor Dukcapil Kudus sahabat. Nah, ini depan pintu masuk ini ada instruksi pengumuman sahabat. Tanggal 23 31 Maret Dukcapil Kudus hanya melayani pelayanan online. Nah, saat ini memang kondisinya memang serba online sahabat. Nah, di sini saya akan bertanya informasi terkait tingkat warga Kudus, tingkat kematian di Kudus mulai adanya pandemi, dan coba kita bandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Nah, apakah ada peningkatan atau stabil atau ada penurunan? Nah, mari kita coba tanya langsung ke dalam bagaimana hasilnya. Jangan kemana-mana, mari ikuti terus. 330. Nah sahabat, jam pelayanan saat ini Dukcapil Kudus mulai Senin sampai Kamis itu jam 7 sampai jam 3:15, jam 15:15 sahabat. Kalau hari Jumat ini jam 7 sampai jam 11:15. Nah di ini ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Selain itu, di Dukcapil juga menerapkan SOP untuk pencegahan COVID juga sahabat. Nah, ini nomor antrian sini. Ini kemudian, nah sini sahabat. Ini tempat duduknya dibatasi seperti ini sahabat. Nah, dikosongkan satu kayak gini. Kalau itu dikosongkan tengahnya, kosongkan dua, silang dua. Jadi di Dukcapil Kudus ini masih membuka pelayanan, tetapi ada jarak aman. Nah, seperti itu sahabat. Mas Sulis, ya? Mas, kalau data kematian setelah pandemi COVID dan sebelum itu ada peningkatan atau penurunan, Mas? Yang ini kita bicara masalah data ya, Mas ya. Kalau data kematian dari database kami terlaporkan bahwa data pandemi COVID dan kematian, penyebab kematian. Kalau ini saya mulai pengelompokan data. Kita hitung data pengelompokan dari 1 Januari ke 15 Maret 2020. Itu tercatat ada 907 kematian. Ya, jadi nanti kita bagi dua periode akan ketahuan perbedaannya. Setelah itu kita coba gali data lagi kematian yang terbit tanggal 16 Maret sampai sekarang 15 Mei 2020 tercatat 320. Jadi kalau dihitung selama pandemi malah turun 30% ya. Kalau kita lihat sebelum 900 pandemi 16 Maret sampai sekarang ada 302. Jadi ada data yang masuk di Dukcapil Kudus ini berarti ada penurunan Mas ya? Kalau tentang COVID atau enggak kita nggak bisa tahu, masa keseluruhan ya. Tapi kalau dari data tentang tanggal kematian, itulah data kami seperti itu. Jadi kami tidak bisa menemukan meninggal karena apa, tapi ya, yang tercatat adalah seperti itu. Mas, terima kasih Mas. Pak Win, ini kan dari data penduduk Kudus yang meninggal tercatat di Dukcapil kan mengalami penurunan, Pak. Nah, kira-kira mulai adanya pandemi ini ya, misalnya per Januari hingga pertengahan Maret dan pertengahan Mei ini itu kan ada penurunan. Nah, itu kira-kira ada faktor-faktor apa, Pak, yang menyebabkan penurunan itu? Apakah ada terkait pelayanan dari Dukcapil sendiri atau masyarakat yang seperti apa? Kemudian sehingga data itu terjadi penurunan kematian. Yang jelas setelah adanya masa pandemi corona ini, pelayanan di Dukcapil ini kan menggunakan pelayanan secara online, jadi tidak tatap muka. Nah, mungkin dari warga sendiri dengan adanya pelayanan secara online ini, pelaporan kematian dari warga ini belum dilaporkan. Dan kami yakin nanti setelah pandemi ini selesai, itu nanti pelaporan kematian baru akan masuk. Karena memang pelaporan ini tidak dibatasi waktu.
bisa dibatasi waktu, cuma kalau pelaporan lebih dari 60 hari ini yang akan kena denda sebesar 10.000. Jadi angka penurunan ini tidak dipengaruhi hal yang lain, tapi memang menurut kami karena sistem pelayanan kami yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi ini kan hasilnya penurunannya cukup signifikan, Pak ya? Sebenarnya tidak cuma di pelayanan ada kematian sebenarnya, tapi hampir pelayanan seluruhnya, terutama itu di KTP, kami belum bisa melaksanakan, terutama di pemula. Karena memang tidak boleh, ketentuannya tidak boleh ada pelayanan tatap muka. Nah, berarti kan dari sini kita bisa lihat bahwa pelayanan dokumen kependudukan itu semuanya turun. Jadi memang secara global pelayanan dokumen kependudukan ini menurun, Pak ya? Turun semua, terutama KTP ini kan yang pemula kan kita tidak bisa melayani. Tapi kalau semisal ada pergantian data, terus kemudian ada kehilangan, kami tetap bisa melayani secara online. Nah, barangnya, dokumen kependudukannya yang sudah diterbitkan sudah jadi, kami antar ke desa, nanti biar warga yang ngambil ke desa. Berarti ini full secara online, Pak, Dukcapil Kudus pelayanannya? Full secara online. Rencana ini secara online hingga kapan, Pak? Kita menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Kalau memang masa pandemi ini sudah berakhir, ketentuannya silakan untuk membuka pelayanan secara biasa, kami langsung buka pelayanan secara biasa. Dan ruang pelayanan juga sudah kami persiapkan sebenarnya, tapi memang kami cuma menunggu dari pusat, ketentuan dari pusat saja. Nah, sahabat, itu tadi hasil liputan terkait data kematian yang ada di Kabupaten Kudus, khususnya ini dari data dari Dukcapil yang menunjukkan mulai per Januari 1 Januari hingga tanggal 15 Januari, berarti Maret ya, 15 Maret itu ada 907 kematian di Kudus sesuai data Dukcapil, sedangkan per tanggal 16 Maret hingga tanggal hari ini 15 Mei itu ada data kematian sekitar 320 orang. Nah, jadi penurunan data kematian yang ada di Dukcapil ini malah selama pandemi malah menurun, sahabat. Nah, seperti itu. Tadi juga Bapak Winarno menjelaskan bahwasanya penurunan data itu juga bisa dikarenakan pelayanan Dukcapil saat ini memang diarahkan semuanya ke online. Mungkin ada warga yang meninggal dan belum melaporkan. Jadi yang jelas saat ini datanya menurun, tetapi ada catatan-catatan bahwasanya pelayanan Dukcapil memang juga ikut menurun, termasuk pembuatan perekaman KTP elektronik juga. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Semoga pandemi segera berakhir dan sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.